Terima kasih ya Tuhan, atas sepanjang hari ini dari pagi sampai malam hari ini kami dipelihara Tuhan. Dijaga oleh kuasa-Mu, perisai-Mu yang selalu memagari setiap kami. Mari malam hari ini kita persembahkan persembahan yang terbaik. Kita bangun mezbah kita di hadapan Tuhan. Terima kasih segala yang Kau berbuat di dalam hidupku selalu. Terima kasih atas segala yang Kau perbuat. Itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Mari para sahabatku, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada malam hari ini, kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Kebaikannya tidak akan pernah terbalaskan oleh segala apa yang kita perbuat. Malam hari ini kita mau samakan penyembahan kita untuk kepada Tuhan. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Mari sama-sama katakan. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa.
mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Berkuasa, oh, oh, Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Yeah. Tuhan Yesus berkuasa. Sama-sama yang di rumah katakan pada Dia, tiada yang tak mungkin. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus sama-sama katakan, tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, tiada yang mustahil. Malam hari kami mau katakan apapun yang sedang kami hadapi, apapun malam hari yang sedang kami lewati, kami mau tetap katakan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mari sama-sama sahabatku, saudara-saudara kasih Tuhan, apapun yang kau lewati malam hari tetap percaya. Mungkin kau sudah tidak bisa berkata-kata, tapi kau masih bisa angkat tanganmu. Iya, iya, iya.
mengatakan bahwa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus berkuasa, tiada yang mustahil bagimu. Angkat kedua tanganmu malam hari ini. Kita mau katakan bahwa kami mau serahkan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi kami, itu mungkin bagimu ya Tuhanku. Kuasa tiada yang tak mungkin. Tiada yang mustahil bagimu. Dulu sekarang, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Kami bersembahkan Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil untukmu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Malam hari sama-sama katakan sekali lagi, kita buat deklarasi bahwa dari dulu 2000 tahun yang lalu, hari ini dan selamanya tidak pernah berubah kuasa Tuhan. Kalau engkau belum melihatnya, bukan berarti dia tidak bekerja atau tidak menepati janjinya. Tapi izinkan saya berkata malam hari ini, ada waktu Tuhan yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi setiap kita untuk jawaban setiap doa kita. Sekali kita mengatakan, dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Sekali lagi, dulu, sekali lagi katakan, dulu, kurang tegas, dulu sekarang. Kalau boleh malam hari saya mengajak saudara, praktekkan dengan iman dan ekspresi gayamu malam hari ini. Boleh tunjuk, boleh ikuti saya. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus
lebih manis kalau sekali lagi kita memperhatikan. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Malam hari ini kita mau katakan kepada Tuhan juga kepada diri kita masing-masing. Saat kau mendengar apa yang kau katakan akan bangkit imanmu kembali. Dulu sekarang sampai selama. Sekali lagi katakan. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya, tepuk tanganlah buat Tuhan Yesus. Nama siapa yang berkuasa? Tuhan Yesus mari katakan bahwa Tuhan Yesus berkuasa malam hari ini. Bukan cuma malam hari ini, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Oh, dahsyat kau Tuhan malam hari ini. Allah yang bela. Amin. Sekali lagi buat sama-sama katakan. Siapa lawan dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala. Saya boleh bertanya malam hari ini, siapa yang bela kita? Boleh sebut namanya? Yesus. Yesus yang membela kita. Dikatakan saya selanjutnya lebih dari pemenang. Boleh saya bertanya, yang lebih dari pemenang Tuhan Yesus atau kita? Wow, boleh lebih kuat lagi. Siapa yang membuat kita lebih dari pemenang? Allah. Allah banyak. Boleh sebutkan namanya? Yesus. Yang selalu membuat kita lebih dari para pemenang. Katakan, bangkit imanmu malam hari ini. Allah yang bela. Ya. Siapa lawan dia? Dia buat kita lebih dari pemenang dalam segala hal. Ya, lebih lagi. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Oh, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, amin. Yesus, Allah yang bela. Siapa lawan Yesusku? Katakan, lebih dari
pemenang yang Dia janjikan dalam segala hal. Segala kehidupanmu, kita lebih dari pemenang. Ku pasti dapat. Lakukan semua bersama dengan Tuhan Yesus kita. Semua Yesus yang beri kekuatanku. Oh, terpujilah namanya. Oh, sana. Amin. Ya. Oh, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana. Amin. Oh, sana. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang bela. Yeah. Woo. Ini kami menyatakan kebanggaan kami padamu Tuhan. Ku pasti dapat lakukan semuanya. Yesus yang beri kekuatan. Terpujilah namanya. Saat engkau bekerja, maka ketika melihat keajaiban yang kau berikan pada hatimu mengasihi setiap kami ya Tuhan. Berbahagia malam hari ini Bapa, karena Engkau baik. Kami dapat melakukan semua perkara ajaib bersamamu dengan Tuhan. Karena Yesus yang memberikan kami kekuatan. Ya Tuhan, ku percaya, saya percaya. Yes. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Dengan iman katakan aku percaya. Aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Sekali lagi, bahwa perbuatan yang ajaib malam
Anda bukan sedang lihat rekaman typing atau rekaman malam hari renungan malam. No. Tapi malam hari ini kita sedang live menyembah Tuhan. Katakan amin. Mungkin saya punya simpati, kau punya kesusahan. Saya mungkin punya empati, menangis. Kau dengan segala segudang persoalan, itu yang hanya bisa saya lakukan. Sebagai hamba Tuhan, sahabat, rekanan, saya yang bisa menangis, menghibur. Tetapi sesungguhnya, itu yang bukan Anda harapkan malam hari ini. Yang saudara harapkan malam hari ini adalah pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku, ya. Di saat aku tak sanggup lagi, katakan, di situ tangan siapa? Tangan Tuhan kita, katakan amin. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mata kita semua tertuju padamu, ya. Ku rasakan kasih-Mu, Yesus. Yesus, Engkau baik. Yesus, ku berharap kepadamu. Jadi malam hari ini, jangan karena kau ingin dihibur, kau lupa ada sang penghibur kita. Boleh sebut namanya Yesus. Sering kali tanpa sadar, kita merasa aman dan tenang kalau ada orang menghibur kita. Tapi malam hari ini, bukan statement ini akan mengusik keberadaan saudara, tapi biarkan statement ini membuat kita semua sadar bahwa tempat teraman, tempat penghiburan terbaik adalah hadirat Tuhan. Katakan amin. Kalau kita sama-sama renungan malam hari ini, sudah dikasih Tuhan dalam 1 Samuel 1 di ayat yang ketiga. Wow, dahsyat banget. Setiap tahun dikatakan bahwa Hana itu selalu menyembah Tuhan. Wow, setiap tahun loh saudara. Ya, dahsyat. Sujud menyembah, mempersembahkan korban kepada Tuhan semasa di Shilo. Artinya apa? Hana punya kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan, maka itu berdoa. Jangan jadikan doa malam hari ini sebuah ritual atau sebuah percakapan biasa seperti Anda buat report laporan kepada Tuhan dengan segudang persoalan, segudang permasalahan. Tapi jadikan bahwa kita datang ke rumah Tuhan untuk menyembah. Menyembah. Wow, menyembah. Sembahkan korban kepada Tuhan. Korban di sini bukan sekedar Anda memberikan sesajian seperti orang-orang dunia, ya. Datang dengan seperti sokokan-sokokan supaya Allah berbuat sesuatu yang dianggap Allah. Tapi kita datang menyembah Tuhan itu karena kita mengasihi Dia. Maka kita pakai media doa ini bukan sekedar laporan, dari laporan A, report 1, report 2, report 3. Tapi kita mau dewasa penuh adalah seperti Hana lakukan. Dia sujud menyembah. Siapa yang bilang kata amin di rumah? Wow. Wow. Ku angkat hatiku,
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Malam hari ini saya rindu apa yang saya alami sehari-hari dalam penyembahan, dalam berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jauh lebih. Ini bukan sekedar tools. Saya tidak mengajari saudara malam hari untuk menyembah, tapi mengajarinya adalah kerinduan kita masing-masing. Karena kerinduan akan menggerakkan semua syarat otorik kita untuk bagaimana kita mengekspresikan secara roh, secara tubuh dan jiwa kita untuk mengasihi Tuhan. Katakan amin. Nah, Hana ini adalah manusia biasa, tapi di tangan yang luar biasa karena dia berdoa kepada Tuhan. Yang kita sembah adalah Tuhan Yesus, membuat Tuhan yang luar biasa, membuat Hana yang luar biasa punya hati yang luar biasa. Katakan wow, dahsyat. Amin. Boleh saya ulangi sekali lagi? Hana adalah manusia biasa, wanita yang biasa, tapi dia mempercayai Allah yang luar biasa, yang membuat akhirnya doa yang biasa mempunyai hasil yang luar biasa. Katakan haleluya. Katakan amin. Siapa yang mau malam hari ini? Katakan, jadikan kami indah malam hari ini Bapa. Jadikan kami indah malam hari ini dalam doa kami. Kalau ada pepatah dunia katakan ucapanmu adalah doa, itu ada benarnya. Karena apa yang kamu katakan adalah juga termasuk doa yang diulang-ulang. Karena perkataan orang benar itu besar kuasanya. Perkataan orang tidak benar aja bisa terjadi hal yang negatif. Bagaimana perkataan yang benar, yang percaya dengan Tuhan Yesus lebih dahsyat. Amin. Haleluya. Coba Anda katakan dan diri sendiri. Saya malam hari ini mau memperkatakan yang baik dan yang benar. Sehingga kebenaran itu akan membuat kami sebagaimana kebenaran itu ada, membuat kami indah. Katakan haleluya. Amin. Nah, Hana setiap tahun menyembah, memberikan persembahan. Sekalipun Hana punya persoalan. Apa persoalannya? Banyak saudara. Kalau kita lanjutkan di ayat ini, di ayat yang kelima. Ya, di 1 Samuel 1 ayat yang kelima. Di ayat kelima sama meskipun ia mengasihi Hana, Elkana memberikan kepada Hana satu bagian sebab Tuhan menutup kandungannya. Sebentar, kita mau teliti malam hari ini renungan kita. Pihak manusia menyakiti Hana. Kalau kita baca di ending ayat ini, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Gara-gara Tuhan sepertinya. Karena kalau orang gak dewasa pasti bilang ini kan. Ayat ini jelas Tuhan juga berpihak kepada Elkana dan Penina menyakiti gara-gara Tuhan menutup kandungannya. Jadi Hana dihina-hina oleh suami dan nah ini loh. Terkadang di sini kita mudah salah paham. Gara-gara Tuhan sih nggak jawab doa saya. Gara-gara gereja. Gara-gara orang-orang rohani yang saya kenal, orang-orang pelayanan membuat saya ini gak bisa fokus berdoa. Saya bilang itu salah. Semua bukan gara-gara siapa. Tapi malam hari ini kita mau belajar lebih dalam nanti renungan hari Rabu ini. Dan nanti di hari selanjutnya saya mau bahas ini. Ya, dalam 30 menit ke depan, saya percaya bahwa kita mau dewasa, bahwa kita bukan pakai senjata doa untuk memaksa Tuhan harus menjawab setiap persoalan kita. Tapi doa dan kekuatan kita untuk masuk dalam rencana indah yang Tuhan sedang rancangkan dalam kehidupan kita. Katakan, haleluya, amin. Nah, apa yang membuat Hana tetap bertahan dalam menghadapi proses kehidupan? Karena banyak orang hebat tapi gak tahan di proses.
Banyak orang hebat dipakai Tuhan, tapi dia lembek dan melempem, bahkan kecut hatinya saat dia menghadapi apa? Persoalan. Kalau saya bilang jagoan kandang. Wah, kamu terasa hebat, bahasa rohnya kuat, bahasa doanya sangat cantik dan ciamik. Tapi saat menghadapi persoalan, mulai respon-respon yang gak baik. Saya belum melihat responnya Hana. Di ayat-ayat ini sangat buruk, kata-katanya mengutuki suami, Penina, Kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan. Nah, kembalikan, karena Tuhan. Gara-gara Tuhan menutup kandungannya, sekarang karena Tuhan diulang lagi menutup kandungannya. Madunya menyakiti hatinya. Mungkin kalau saya mau bahas nggak akan selesai antara telur sama ayam duluan mana. Ini sih semua gara-gara Tuhan. Semua gara-gara aku ini diselingkuhin, gara-gara aja. Yang ketujuh. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Setiap kali yang mengiringi saat Hana pergi ke rumah Tuhan, sekarang bilang ke gereja, ini Penina jadi partner. Saya bilang setannya buat Hana, yang selalu nyakitin Hana. Kadang kita ke gereja ya, gara-gara di rumah habis berantem, di rumah habis mungkin cekcok, adu mulut, di gereja langsung aku kehilangan damai nih, gara-gara si A, si B, A sampai Z, set of fortune, naik setengah. Naik satu, gara-gara ini sih, gara-gara pilek, gara-gara sakit, gara-gara ini jadi aku kehilangan damai. No. Semua karena keputusanmu. Dengar baik-baik ya. Orang hebat itu bukan karena Allah yang memilih dia jadi orang hebat, tapi karena keputusan. Kata damai. Orang hebat bukan karena Allah yang memilih dia hebat, tapi karena keputusan untuk mempercaya Allah, sehingga dia taruh segala kekuatannya kepada kekuatan Allah. Sehingga apa? 2, 3. Allah akan membuat sesuatunya berhasil dan beruntung. Jadi bukan karena Hana ini pilihan Tuhan, tapi karena keputusan Hana yang selalu mau menyembah, berdoa kepada Tuhan, yang membuat jadikan dirinya hebat. Makanya jangan pernah lihat orang dari casingnya. Lihat dong. Ada siapa di balik kehidupan seseorang itu? Amin. Ada siapa? Boleh ada yang di rumah, tulis dong. Mungkin saya gak bisa dengar perkataan saudara, tapi saya bisa baca apa yang kamu katakan dan imamu tertulis di kolom komentar. Saya kuat, saya ada, sebagaimana ku ada. Ya, berdiri. Ya, haleluya. Hadapan siapa? Boleh sekali katakan semua karena anugerahmu. Ya, haleluya. Selamatkan siapa? Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Kelayak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Kalau bilang kata besar dalam penyembahan jangan besar anugerahmu. Masa kata besar kita nggak besar. Saya ulang lagi ya. Besar anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin
semakin bertambah. Apa yang besar? Badan? Badan? Rumah? Harta? No. Besar waktu kita suka menyembah, kita mengatakan bahwa setiap hari semakin bertambah. Tapi bertambah, kita merasakan bahwa Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Hari ini waktu saya tapping ini, saya mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di saat kita menyembah, saudara, kita tidak lagi menuntut untuk Tuhan melakukan bagian Tuhan seperti yang kita harapkan. Tapi kita serahkan hidup kita. Seperti perkataan Tuhan kepada Maria dalam Yohanes 2. Ibu, apa yang mau aku lakukan bagimu? Tuhan katakan bahwa waktuku belum tiba. Maria tidak mendesak Tuhan dengan dua hal. Status fisiknya adalah Yesus pernah dikandung oleh Maria dan ada ikatan hubungan darah. Karena Maria sebagai ibu yang mengandung Yesus, tapi status sosial Maria dengan Yesus tidak mendesak Yesus untuk melakukan apa yang Maria merasa iba. Maria merasa kasihan dengan perjamuan nikah. Waktu itu di Kana, Maria nggak pakai itu. Seringkali kita merasa dekat dengan Tuhan. Kita merasa sudah melayani Tuhan bertahun-tahun sehingga kita memaksa Tuhan untuk Tuhan melakukan segala keinginan tanpa sadar. Itu keinginan daging, ambisi, hawa nafsu yang mungkin tidak melakukan yang berdosa, tapi akhirnya melawan kerencana Tuhan. Jelas dalam Yohanes 2 ayat keempat. Lalu kata Yesus kepada dia, mau apakah engkau daripada aku, ibu? Saatku belum tiba. Maria tidak memakai hubungannya secara fisiknya, kedekatan kejiwaannya, bahwa memang Yesus mengakui ibu, waktuku belum tiba. Tapi Maria punya respon yang luar biasa. Di ayat yang kelima, jelas dikatakan, tetapi ibu Yesus, ada pengakuan ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Anda bisa lihat secara psikologi, seorang ibu, dia melihat bahwa ada perjamuan kawin, pernikahan di situ, yang dimana mereka kekurangan anggur, kehabisan anggur. Ibu Yesus dan para muridnya diundang. Di ayat yang kedua jelas dikatakan, di ayat kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Pasti kalau diundang ada hubungan dekat. Apakah ibu Yesus lebih dekat lagi? Tapi tidak pakai
memaksa Tuhan untuk berbuat seperti yang Ibu Yesus mau. Demikian Hana dalam berdoa tidak memaksa Tuhan untuk Hana. Mungkin karena sering sakiti bertahun-tahun, mungkin doanya begini, yang seperti fasih di masyarakat kita. Tuhan kalau boleh bawa dia ke surga aja Tuhan. Tuhan mungkin dengan cara dia mati mungkin Tuhan. Atau mungkin kata-kata yang rohani tapi jahat. Tapi Hana tetap berdoa. Sekalipun Imam Eli mengatakan dia mabuk, mulutnya tumat-tamit, tetap dia punya positif dalam pikirannya. Kita belajar. Kita menyembah pagi malam hari ini. Dari pagi sampai malam hari ini kita menyembah. Dalam segala pekerjaanmu. Pekerjaanmu juga penyembahan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan malam hari ini. Kita belajar sama-sama. Saya angkat tanganmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar, melimpah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Sekali lagi, besar, melimpah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin sama-sama kata ku yakin. Ku yakin kau hadir di rumah saudara masing-masing di malam hari ini. Kami akan merasakan kuasa yang tidak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, terjadi di sini. Kami rasakan tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Sekali kita katakan, ku yakin kau hadir di rumah saudara masing-masing. Merasakan
Malam hari ini kemenangan lebih dari para pemenang. Ya, ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Coba mana cari telunjuknya. Kemenangan terjadi di ya. Kesembuhan terjadi di haleluya. Pemulihan. Oh, ku yakin kau hadir di sini. Ya, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Ya, ku yakin kau hadir. Gak kemana-mana, di sini. Ku yakin, lagi. Ku yakin kau hadir. Gak kemana-mana, di sini. Ku rasakan. Ku yakin. Sekali lagi. Ku yakin. Tak terbatas, ku yakin. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Saya melihat wajah-wajah yang sukacita, wajah-wajah yang penuh pengharapan pada Tuhan. Wow, wow, haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan depan Tuhan. Diberkatilah engkau malam hari ini. Kau bisa dengan tenang, berdamai, sukacita. Besok pagi kau bangun dalam keadaan yang luar biasa. Ada berkat baru mengalir. Saya mengatakan dengan tegas, Tuhan Yesus akan membawa berkat yang baru besok pagi. Malam hari ini renungkan kebaikan dan bersyukur pada Tuhan dan terima berkat Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati sama-sama katakan. Amin. Selamat malam. God bless you.